Bapak Ibu, saudara terima kasih. Jadi pada hari ini kegiatan ini memang salah satu kegiatan yang wajib kami selenggarakan baik itu oleh sekolah teman. Yang jelas intinya ide atau gagasan tentang budaya positif ini harus sampai ke Bapak Ibu guru, supaya kenapa kita memiliki mindset atau pemahaman yang sama terkait budaya positif seperti apa. Saya perkenalkan, jadi di samping kiri saya ini juga salah satu aku peserta diklat atau pendidikan guru penggerak angkatan 10, Bapak Ilham Nur Exkom MPD yang merupakan guru SMK Negeri 1 Tirautan. Sebagai pengantar, jadi sebentar beliau yang akan memaparkan materi. Jadi ada 7 materi terkait dengan budaya positif, mulai dari perubahan atau paradigma berpikir kita harus diubah sampai kepada cara kita menangani siswa nanti yang bermasalah seperti apa. Kenapa ide ini sangat penting dan menjadi sebuah kewajiban bagi kami untuk bisa menyebarluaskan seperti apa? Kenapa dikatakan sebuah hukuman? Nanti sebentar kita akan bahas secara bersama-sama, dan harapan kami setelah kita mempelajari atau mengupas materi ini secara tuntas, akan ada perubahan mindset ketika kita menghadapi murid atau anak didik. Itu saja pengantar dari saya. Saya akan memberi kesempatan kepada Pak Ilham untuk memaparkan materi dari 1 sampai materi ke-5 kalau saya tidak salah. Setelah itu baru saya. Nanti kita buka sesi diskusi setelah pemaparan materi. Demikian dari saya, pengantar saya serahkan selanjutnya ke Pak Ilham untuk pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 3 Tirautan, yang kami hormati Dewan Guru dan Staf yang sempat hadir hari ini, Bapak Ibu, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersuara di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan kami di guru penggerak, di mana di modul ini memang kami dituntut full berkreasi dan dituntut untuk melaksanakan aksi nyata. Aksi nyatanya itu ada 2. Yang pertama adalah restitusi kepada siswa yang bermasalah. Yang kedua adalah aksi nyatanya yaitu bagaimana melakukan pengibasan atau berbagi kepada rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru baik di sekolah itu maupun di sekolah lain. Yang pasti kita melakukan pengibasan dan berbagi ilmu. Tujuannya adalah agar penerapan budaya positif kita bisa terapkan kepada murid. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di budaya positif ini ada beberapa materi. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita berbagi. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru.
pembelajaran paradigma baru atau bagaimana kita merubah mindset berpikir kita. Yang kedua adalah bagaimana mendisiplinkan, membuat disiplin positif. Kemudian bagaimana kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 posisi kontrol pada restitusi, ya. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan memaparkan beberapa materi yang kemudian akan disambung oleh Bu Yusmina selaku guru penggerak di SMP 3 Tirawala. Yang pertama adalah pembelajaran baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini berpusat pada murid yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya berdasarkan tahap perkembangan murid untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dirancang di sini ada yang saya garis bawahi, yaitu berdiferensiasi. Berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada siswa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita memberikan kepada siswa, tapi ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi berarti kita harus memahami kebutuhan siswa hari ini. Metode pembelajaran apa yang ingin kita berikan kepada siswa? Kita harus menganalisis dulu, siswa ini maunya seperti ini. Misalnya pembelajarannya dia sukanya ketika kita memberikan audio visual misalnya seperti itu. Ada juga siswa yang kalau misalnya TK itu dia lari-lari, maunya lari-lari terus seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan individual siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan gaya belajarnya mereka, sesuai dengan minat belajarnya mereka, seperti itu. Nah, kita masuk pada budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, sekali lagi berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara selalu menekankan bahwa ketika kita melakukan pembelajaran kepada siswa itu harus selalu berpihak kepada murid. 3 kali Ki Hajar Dewantara menekankan murid, dan murid. Itu artinya ketika kita melakukan kegiatan apapun di sekolah itu muaranya, tujuannya selalu berpihak kepada murid. Jadi menekankan murid dan murid. Jadi mari kita merubah mindset kita, paradigma kita tentang pembelajaran hari ini. Saya khususnya ketika menoleh ke belakang sebelum saya masuk pada pendidikan program pendidikan guru penggerak, sebelum mempelajari modul 4 ini, saya selalu berasumsi bahwa apa yang saya berikan kepada anak-anak, pembelajaran apa yang saya berikan anak-anak itu sudah benar. Bagaimana cara mengatasi anak-anak ketika bermasalah itu sudah benar. Tapi ternyata hadirnya program guru penggerak ini dan saya pelajari modul ini itu merubah mindset saya, merubah paradigma pembelajaran saya, paradigma berpikir saya. Oh, ternyata apa yang saya berikan kepada anak-anak yang lalu-lalu itu banyak
Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu kita menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana lingkungan yang positif? Bagaimana lingkungan yang aman? Bagaimana lingkungan yang nyaman? Apakah kita sudah menyediakan lingkungan aman dan nyaman yang positif di sekolah kita? Contohnya misalnya, banyak anak-anak misalnya yang memarkir kendaraannya di luar. Itu artinya siswa hari ini tidak merasa nyaman, tidak merasa aman kalau memarkir, tidak memarkir kendaraannya di sini, misalnya di lingkungan sekolah. Ketika misalnya anak-anak misalnya belajar, apakah kita sudah memberikan rasa nyaman di kelas itu? Kalau misalnya panas, apakah sekolah sudah memberikan rasa nyaman dengan memberikan fasilitas misalnya kipas seperti apa? Itu harus kita hadirkan rasa nyaman itu. Kemudian menciptakan kemerdekaan, merdeka, anak-anak harus merdeka. Makanya tadi itu timbul yang dikatakan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, kenyamanan dan rasa aman itu berkaitan langsung dengan asesmen sublinjar. Asesmen sublinjar hari ini itu diisi oleh siswa, murid, dan guru. Dan itu adalah salah satu tolak ukur ketika misalnya survei lingkungannya berwarna hijau, berarti kita menghadirkan rasa nyaman. Seperti itu. Kemudian lazimnya dikaitkan dengan kontrol. Jadi perubahan paradigma hari ini lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Jadi nanti kita akan memaparkan bagaimana posisi kita seorang guru menjadi kontrol. Apakah kita patut masuk? Jadi sebentar ada pemaparan bahwa posisi kita hari ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pendukung, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah pada siswa, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita akan melihat sebentar kita berada di posisi mana ketika kita mengatasi masalah siswa. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya ilustrasikan hari ini ketika misalnya Bu Isna misalnya dengan Pak Agus menggenggam sesuatu. Saya berusaha untuk mengilustrasikan bahwa anggaplah misalnya si A adalah murid dan si B adalah guru. Jadi kita membayangkan atau berpasang-pasangan mengilustrasikan saja, kita menulis sesuatu yang sangat berharga, yang kemudian itu kita genggam. Si A adalah yang menulis, misalnya dia menulis ini cita-cita saya dan ini sangat berharga buat saya dan ini saya genggam. Kemudian si B itu bisa membujuk si A untuk membuka genggaman itu. Dia boleh menghardik, dia boleh merayu, dia boleh mencaci, dia boleh melakukan sesuatu untuk membuka genggaman itu. Yang jadi pertanyaan kemudian, siapa pengontrol? A atau B? Yang menjadi penggenggam atau yang membujuk untuk membuka genggaman itu?
Kira-kira siapa Bapak Ibu? Sama seperti ini. Ini ilustrasinya, misalnya siswa hari ini misalnya ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang ingin dia simpan dalam hatinya, itu yang sangat berharga, yang kemudian si guru itu berusaha membujuk. Nah, kenapa? Coba utarakan apa yang ada dalam pikiranmu. Seperti itu. Atau ada juga, kenapa Kak? Kau tidak mau terbuka? Apa masalahnya? Tapi terkadang siswa tidak mau, karena itu terkadang dia rahasia atau apa yang dia pertahankan itu sangat berharga bagi dirinya. Yang jadi pertanyaan kemudian, siapa kira-kira yang mengontrol? Guru atau siswa? Nah, kira-kira bagaimana perasaannya kita ketika kita yang jadi pengontrol, dan bagaimana perasaannya kita ketika kita membujuk orang yang kita kontrol untuk membuka genggamannya, dan bagaimana perasaannya orang yang dibujuk untuk membuka genggaman itu. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau tahu siapa kira-kira pengontrol, guru atau siswa? Nah, sebentar akan kita tahu bahwa pengontrol siapa dan siapa yang dikontrol, ataukah lain jawabannya? Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun pendidikan, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala bakat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sekali lagi, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Itu artinya tugas kita hari ini bukan lagi mencerdaskan anak, tapi bagaimana menuntun. Sekali lagi, tugas kita hari ini sebagai guru bukan lagi mencerdaskan anak-anak, tapi bagaimana menuntun anak si anak ini sesuai dengan minat, bakat, dan sesuai kodrat alamnya, dan sesuai zamannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat hari ini, menuntun berarti yang mengontrol sekarang itu adalah masing-masing diri kita. Yang juga mengontrol dirinya, yang menyuruh membuka genggaman itu mengontrol juga dirinya. Karena seandainya pengontrol adalah yang membujuk, maka dia berhasil membuka karena dia yang mengontrol. Guru mengontrol murid. Jadi ilusinya kita hari ini bahwa sekarang kita yang mengontrol murid, itu hanya ilusi. Karena kenyataannya tidak. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi kita. Karena ini menurut William Glasser. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling benar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya, pemikiran hari ini kita yang dulu-dulunya mungkin bisa kita memaksa anak-anak untuk membuka diri, menghadapi, mencaci, seperti itu. Karena dalam pikiran kita mungkin, ya, saya bisa memaksa karena saya sudah dewasa, seperti itu. Dan itu adalah ilusi.
Kemudian perubahan paradigma, kita bisa melihat di perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Tapi di stimulus respon itu kita mencoba mengubah jadi beda. Ya, kita mencoba mengubah pemahaman, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi di stimulus respon itu tidak. Di teori stimulus respon tidak. Kita hanya mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi misalnya kita memberi pemahaman, ya misalnya, nah, kenapa terlambat ini hari? Kenapa kau tidak mengaji? Nah, kita tahu karena kalau tidak mengaji, kita tahu kan itu malaikat bukan misalnya, seperti itu. Kira-kira kalau tidak mengaji, apa kira-kira konsekuensinya? Bagaimana kira-kira kalau dia tahu orang tuamu? Nah, mengaji itu bagus nanti hasilnya ke depan. Kamu akan dapat sendiri, misalnya kalau laki-laki ketika kamu misalnya imam, kau bisa mengimami nanti anak istrimu misalnya, anak-anakmu misalnya, keluargamu misalnya. Itu kita berusaha memberikan pandangan agar bisa merubah mindset dia, tidak memaksakan pandangan. Jadi kita berusaha memberi pandangan supaya dia bisa merubah mindsetnya. Kemudian kita belajar menang dengan kalah. Hari ini menang dengan kalah mungkin kita masih berlakukan, tapi di kurikulum merdeka itu sudah tidak ada menang dan menang. Jadi tidak ada lagi perbandingan. Makanya di kurikulum merdeka tidak ada lagi perbandingan. Makanya teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Tidak ada lagi penghargaan yang diberikan kepada anak-anak. Masuk disiplin positif. Ya, makna disiplin. Jadi, Bapak Ibu, kira-kira di benak Bapak Ibu, disiplin itu apa? Kira-kira. Mungkin hari ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah bagaimana kita taat aturan, tepat waktu datang. Tapi di sini dikatakan bahwa disiplin itu ternyata belajar. Ya, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Jadi yang dimaksud di sini adalah disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Oke. Kita masuk pada 5 posisi kontrol. Nantinya kita akan melihat di posisi mana sebenarnya kita hari ini. Apakah kita masuk di penghukum? Apakah kita masuk di teman? Apakah kita masuk di pemantau? Apakah kita masuk di manajer? Apakah membuat rasa bersalah? Jadi 5 posisi kontrol ini nantinya yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan maupun verbal. Kemudian pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kalau misalnya kita kasih ada kesalahannya anak, kemudian kita kasih rasa bersalah dia, itu biasanya nada-nada kita lembut sama dia, lembut tapi menusuk, seperti itu ceritanya. Ya, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan kegentingan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kenapa kecewa sekali sama kamu. Bagaimana kira-kira
kalau itu orang tua kau begitu perlakuan, padahal kalau saya lihat itu orang tuamu dia sayang sekali tuh. Kenapa begitu? Nah itu dia merasa bahwa dia mengecewakan orang-orang sekitarnya, orang tuanya. Seperti itu. Kemudian teman, guru, jadi posisi kita adalah teman misalnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakitkan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi banyak yang kita dapatkan, apalagi kalau guru SMA, ya yang muda-muda itu memang dia berusaha untuk menjadi teman kepada murid. Tapi ada negatif, ada positifnya. Kemudian pemantau. Bagaimana kalau kita di posisi pemantau ketika anak bermasalah misalnya? Memantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu. Nah ini contohnya penghukum. Ketika kita dalam posisi penghukum, ini guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu penghukum. Jadi ketika ada anak bersalah, apapun itu caranya saja yang benar. Jadi ciri-cirinya itu guru yang penghukum adalah matanya melotot ketika melihat anak-anak salah. Kemudian jangan menunjuk-nunjuk dan menahan hati. Itu adalah kalau menurut dari posisi kontrol itu adalah jenis guru penghukum. Kemana dengan menghati, dengan mencaci maki, mempermalukan di depan orang banyak, maka pendendam, bersifat pendendam dan bersifat agresif. Jangankan anak orang lain, anak kita saja. Ketika anak kita melakukan kesalahan, ketika kita menghati, pasti agresif, pasti sifatnya emosional, pemarah, tantrum, seperti itu. Jadi mari kita merubah mindset kita sehingga kita bisa mengatasi siswa dengan cara-cara yang baik. Kemudian membuat rasa bersalah, ini saya katakan. Membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keringat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka dan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Misalnya katakan bahwa Bapak sangat kecewa sekali sama kau, kenapa begitu? Atau berapa kali dikasihan sama anak tenang, berapa kali seperti itu aku tidak sadar kayak itu salah itu yang begitu yang begitu. Jadi nada lembut tapi menusuk seperti itu. Ternyata kadang-kala seperti ini itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata membuat orang rasa bersalah. Jadi ternyata berbahaya dari pemantau. Jadi murid terlambat, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan dengan menggunakan bukti atas perilaku seseorang. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah manajer. Jadi ini posisi yang sangat ideal ketika kita mengatasi siswa. Jadi posisi manajer ini suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun peserta gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi misalnya seperti ini. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa ini? Ketika ini terlaksana sudah ada keyakinan kelas yang terbentuk. Jadi ketika siswa misalnya melakukan kesalahan, dia sudah memahami bahwa saya salah karena sudah ada dalam peraturan kelas atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi barang beda kita bilang pasti saya salah karena sudah saya sepakat pada saat itu jam 7 juga mulai, tapi ini sudah jadi lambat, berarti saya terlambat.
Seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut untuk Bu Jusmina. Sekian materi saya, cuma itu yang bisa sampaikan, dan materi kedua adalah jawab ukuran Bu Jusmina yang akan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ilham atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi berikutnya, masih rangkaian dalam kebiasaan atau penerapan budaya positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Ya. Tadi kalau kita menelisik dari awal materi ini memang menarik ya, bahwa ternyata budaya positif itu sangat penting penerapannya di dalam lingkungan sekolah. Nah, hanya saja penerapan budaya positif ini tidak akan bertahan ketika itu dia dalam bentuk paksaan, tetapi harus dalam bentuk motivasi yang berasal dari diri kita, dari diri murid kita, dari diri kita sebagai seorang pendidik. Apa harapannya adalah ketika motivasinya itu muncul dari diri kita atau dari murid kita, kesadaran itu muncul dari murid, maka sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, dia akan bertahan lebih lama, dan itu secara otomatis akan membentuk karakter murid kita. Nah, dari serangkaian materi tadi yang mulai dari makna disiplin, selama ini saya punya pemahaman bahwa disiplin itu tata aturan. Itu konsep atau mindset saya dari dulu, ketika saya menjadi seorang siswa maupun ketika saya menjadi seorang guru. Jadi disiplin itu bagaimana saya bisa mengikuti aturan yang berlaku di dalam kelas saya, atau aturan yang berlaku di dalam lingkungan yang sudah dibuat, atau disiplin menurut saya itu adalah ketaatan saya sebagai seorang abdi negara yang sudah memiliki status pegawai negeri sipil. Nah, ternyata disiplin menurut atau dalam bahasa Latin seperti dijabarkan tadi oleh Pak Ilham, bahwa disiplin itu adalah proses belajar. Proses belajar yang itu harus memang tidak instan, tetapi harus berlangsung dalam waktu yang lama melalui proses pembiasaan yang didasari dari kesadaran intrinsik atau kesadaran yang berasal dari diri kita. Jadi kita tidak akan segampang membentuk karakter, membentuk disiplin murid kita kalau itu tidak kita lalui dengan pemahaman tentang apa itu makna disiplin sebenarnya, apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki sikap yang disiplin. Oke. Kemudian tadi juga dijabarkan masalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Ada dia untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Jadi mau dia tidak mau, ya, supaya dia tidak dihukum, maka dia taat aturan itu. Ya. Jadi bukan dari kesadarannya dia bahwa aturan itu baik untuk dia atau tidak, tapi karena dia hanya takut sama Pak Anies misalnya. Atau mungkin saya guru kalau terlambat ya, dulu saya ingat sekali itu saya suruh lari keliling memang, atau saya suruh jalan jongkok. Jadi anak-anak hanya termotivasi untuk taat, untuk disiplin karena takutnya mendapatkan hukuman. Kemudian ada juga motivasi itu karena dia ingin melakukan karena imbalan. Misalnya saya dulu bilang tadi dia pengantar bahwa saya flashback ketika saya menjadi guru, ternyata banyak sekali hal-hal yang saya anggap benar, ternyata itu keliru. Dulu ketika saya menjadi seorang masih mengajar, kesepakatan atau kontrak belajar saya lakukan dengan siswa itu ketika di awal pembelajaran adalah ketika misalnya kamu hadir 1 semester tidak pernah sakit, tidak pernah apa, tidak pernah bolos, maka nanti kalau di akhir pembelajaran nilai tidak sampai KKM, maka saya akan mendapatkan 2 poin untuk menutupi nilai yang tidak tuntas. Nah, ternyata anak akan rajin belajar karena motivasinya itu. Dia akan rajin ke sekolah misalnya di mata pelajaran saya karena motivasinya adalah akan mendapatkan 2 poin tadi. Nah, ternyata itu keliru sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia yang paling tepat langsung menurut Dian Gosen bahwa ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi yang paling baik itu sebenarnya adalah ketika dia berbuat, dia tahu manfaatnya untuk dia seperti apa, dan ketika dia tahu manfaatnya sebenarnya pada dasarnya dia berusaha menghargai dirinya, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul
berbuat itu bukan untuk orang lain, tetapi kembali pada dirinya sendiri. Misalnya, ketika dia disiplin waktu, misalnya beberapa tahun ke depan, karena dia sudah menjadi sebuah karakter dalam dirinya, maka ketika dia mencari pekerjaan itu akan mudah. Karena salah satu item dalam mencari pekerjaan itu pastilah disiplin. Kemudian tadi sempat dibahas masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, yang menarik dan sangat menggelitik saya di sini adalah ketika saya mempelajari modul ini, itu ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah hal yang paling sering kita lakukan sebagai guru, khususnya saya, di mana pertama kita memberikan hukuman kepada siswa. Ya, kenapa dikatakan sebuah hukuman? Karena ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan di lingkungan sekolah misalnya, kita tidak pernah mengidentifikasi. Istilahnya itu gibatan, kipas baru tanya, dikasih dulu hukumannya, disuruh dulu berlari tanpa bertanya kenapa dia terlambat. Atau misalnya dia tidak mengumpulkan tugasnya beberapa waktu setelah beberapa kali gajian. Kita tidak bertanya apa masalahnya sebenarnya sampai tugas itu tidak pernah tuntas. Kita langsung memberi hukuman, pokoknya kamu sebentar selesai istirahat harus menyelesaikan tugasmu tanpa kita mencari tahu apa penyebabnya sampai kemudian tugas itu tidak terselesaikan. Kemudian konsekuensi itu bisa kita lakukan ketika misalnya kita sudah membuat aturan, membuat peraturan misalnya jam 6.40 sudah apel pagi, ternyata siswa tersebut terlambat, maka konsekuensinya adalah dicatat sebagai sebuah poin kalau untuk saat ini. Kalau di zaman-zaman dulu biasanya itu langsung suruh cuci WC, suruh lari keliling lapangan, suruh memungut sampah. Walaupun sebenarnya sepintas itu adalah positif, tetapi ternyata itu kurang baik untuk membentukkan karakter anak. Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Jadi restitusi ini sebentar akan kita bahas bagaimana sebenarnya proses atau bagaimana kita melakukan restitusi terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak tanpa merusak mentalnya, tanpa merusak karakternya, sehingga ketika dia kembali ke siswa, kembali ke teman-temannya, dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Baik, sebelum kita masuk ke restitusi, kita masuk dulu ke keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Itu pertanyaannya. Jadi kalau keyakinan kelas itu, kalau kemarin kita sudah mengisi RHK kita dengan indikator disiplin positif, salah satu itemnya adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kenapa harus keyakinan, kenapa bukan peraturan? Karena itu tadi, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan hasil diskusi kita dengan murid. Ya, kita meyakinkan murid bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang positif, itu berarti atau di masa depan itu dia akan efeknya atau manfaatnya atau dampaknya itu akan kembali ke dia, bukan kepada guru. Seperti itu. Jadi kita munculkan dulu kesadarannya, misalnya keyakinan kelasnya misalnya melaksanakan pembersihan kelas setiap hari. Nah, kalau sudah muncul kesadarannya tentang keyakinan itu bahwa ketika kelasnya bersih, dia akan sehat, belajarnya juga nyaman, maka tanpa diperintah pun, tanpa kita kontrol pun di setiap pagi hari, maka siswa tersebut akan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Seperti itu. Jadi tidak perlu teriak-teriak, bilangnya di sana belum dibersihkan, kelas di belakangnya belum. Kalau dia sudah meyakini bahwa itu sesuatu yang baik, maka tanpa kita kontrol pun dengan nada oktav 8 itu pasti mereka lakukan. Nah ini kita harapkan, ya, ini kita harapkan karena kalau misalnya dari pagi sampai siang kita teriak-teriak di lingkungan sekolah seperti itu, kita ini manusia, pasti ada capeknya, ada bosannya, ada jenuhnya. Tapi kalau kita sudah bentuk karakter siswa tersebut melalui keyakinan di dalam kelas, maka insya Allah siswa tersebut akan berbuat berdasarkan kesadarannya, bukan karena dia takut hukuman, bukan karena ada imbalan yang menanti dia atau motivasi lain, tetapi karena memang dia paham ketika kelasnya bersih, kelasnya nyaman dapat belajar, maka proses pembelajaran juga akan semakin mudah dan terima. Seperti itu. Ya. Terus kenapa bukan peraturan kelas? Nah, peraturan itu, ya, dia sifatnya mengikat.
konsekuensinya. Seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka melalui filosofi Hajat Dewantara ingin memfasilitasi kita sebagai seorang pendidik bahwa yang lebih baik itu adalah sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Karena itu akan mengikat kita dengan murid kita dengan motivasi, intrinsik kesadaran yang penuh dari diri kita. Karena kalau aturan, ya kita lihat sendiri nih, kita kasih aturan, ketika misalnya kita suruh membersihkan di sebelah musola misalnya, tidak ada guru yang ngawasi, apa yang siswa lakukan? Mereka duduk, mereka tidak membersihkan. Kenapa? Karena tidak adanya kesadaran yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau dia hanya berdasarkan aturan, jadi tidak dilakukan berdasarkan kesadaran dirinya bahwa membersihkan lingkungan sekolah itu sangat baik, ya. Tentu saja untuk mendukung proses belajarnya di dalam kelas. Kalau lingkungannya asri, hijau, bersih dari sampah kan nyaman juga. Jadi, tapi kalau dia sudah karena kesadarannya itu insya Allah akan lebih mengikat tanpa kita awasi, tanpa kita kontrol pun mereka pasti akan melakukan seperti itu. Makanya lebih diarahkan kita itu ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah dibandingkan peraturan. Contoh keyakinan kelas, barangkali kita sudah lakukan alhamdulillah di kelas, bahkan di setiap kita masuk pembelajaran kemarin pada saat observasi saya sudah melihat bagaimana Bapak Ibu guru sudah membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalaupun misalnya masih ada yang belum maksimal, itu menjadi bahan evaluasi kita untuk memperbaiki ke depan bersama anak didik. Kenapa? Karena orientasi kita adalah murid. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan lagi kepada maunya kita guru. Kalau saya mau begini, tidak. Tetapi kita harus mengetahui seperti apa kebutuhan belajar siswa. Bukan lagi kita pakai metode pembelajaran yang kita dulu. Pokoknya guru yang menentukan, guru yang mengatur. Sekarang tidak, kita berkolaborasi dengan siswa atau murid dalam hal apapun, terutama di dalam proses pembelajaran. Jadi intinya itu melibatkan siswa sebenarnya. Kenapa? Karena siswa yang akan berbuat, murid yang akan melakukan. Sehingga dia dibutuhkan idenya dia, dibutuhkan gagasannya dia, yang kemudian bisa kita akumulasi dalam sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan pada akhirnya karena mereka sendiri yang membuat pernyataan, membuat kesepakatan tadi, maka mereka harus juga bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah sepakati. Seperti itu. Jadi peran kita ini hanya sebagai fasilitator pembelajaran, memfasilitasi siswa untuk menerima ilmu, untuk memiliki karakter yang sesuai diharapkan. Tetapi pada akhirnya siswa yang berbuat, kita hanya membantu, memfasilitasi saja, ya, dengan materi atau teori yang sudah kita pahami. Oke. Berikutnya ini contoh keyakinan kelas sudah saya lihat sudah ada baik dalam proses pembelajaran maupun dalam bentuk di ruang kelas, kesepakatan seperti itu. Nah sekarang bagaimana ketika sudah dibuat keyakinan kelas, sudah dibuat sebuah kesepakatan bersama, tapi kan ini anak tidak semuanya bisa mengikuti kita. Tidak bisa semuanya siswa itu misalnya dari 30 orang siswa tidak pasti ada satu. Saya suka sekali kata-kata di outlier atau di dalam data statistik, ketika ada data yang melenceng dan jauh dari data normal, itu akan menjadi tanda tanya kenapa itu data misalnya. Atau misalnya dari 10 orang siswa yang ujian, semua 9 orang 100, tiba-tiba ada satu yang cuma dapat nilai 20. Itu namanya outlier atau di luar prediksi kenapa dia belajar atau melakukan hal yang tidak seperti temannya. Nah, ketika kita mendapatkan siswa dia melakukan pelanggaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, baik pelanggaran terhadap kewajibannya sendiri maupun pelanggaran terhadap antar temannya, ya, itu bisa kita tangani, kita restitusi dia, kita mencoba menggali apa sebenarnya masalahnya dia. Ya, saya pikir sebenarnya ini proses atau segi-segi restitusi ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Hanya mungkin secara tatanan konsep atau teori kita belum sampai pada istilah itu. Ya, sekarang kalau belum Merdeka saya lihat kita sering bermain
istilah, tapi pada dasarnya sebenarnya maknanya itu kalau kita analisis sebenarnya sama dengan yang lain. Misalnya asesmen itu sama penilaian. Kemudian sekarang di restitusi, sekarang cara menangani masalah yang siswa yang harusnya yang diinginkan dalam filosofi kaidah Dewantara seperti ini, segitiga restitusi, yaitu suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dia lakukan. Jadi intinya kita mengharapkan siswa ini ke masa depannya dia bisa mandiri, tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada temannya, tidak tergantung pada orang tuanya, dan tidak tergantung kepada kita guru yang hanya bersifat sementara. Dan dia mampu bertanggung jawab sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan, itu bisa dia pertanggungjawabkan baik kepada dirinya, orang di sekitarnya, maupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebenarnya intinya. Nah, jadi harapan saya ketika sudah kita membahas masalah proses identitas religius ini, kedepannya kita menangani siswa tidak ada lagi yang hubungan tiba-tiba seperti tadi saya jelaskan. Yang pertama, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita panggil siswanya, kita tanya dia misalnya, Isna, betul tidak tadi kamu sudah bertengkar dengan Sirni misalnya? Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan dulu, tidak langsung main gosok. Bisa sampaikan tadi. Kalau segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan dulu identitas. Kita tanya dulu dia, kita validasi dulu kesalahannya apa, ya. Jadi menstabilkan identitas yang pertama adalah pengertiannya berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi istilahnya orang itu nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi seorang murid yang masih jauh dari yang masih dalam proses pembelajaran. Nah, ketika menstabilkan identitas, setelah kita menanyakan tadi, menstabilkan memvalidasi tindakan salah tadi, maka yang pertama kita lakukan adalah menyampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Siapapun bisa berbuat salah, mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, yang namanya berbuat salah pasti dilakukan. Oke. Yang kedua, menyatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Orang salah itu karena dia tidak sempurna, ada kekurangannya, mungkin dia kurang paham, mungkin dia suka lupa dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita menyampaikan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya kita bertengkar dengan teman, pasti kita pernah, mungkin di zaman kita masih sekolah pasti kita berbohong juga. Ada sesuatu yang kita tidak inginkan sama teman kita, tapi kita diusirin, secara naluriahnya kita itu akan marah atau jengkel. Itu manusiawi. Kemudian di situ bisa kita menyampaikan bahwa saya tidak tertarik dengan kesalahan itu seperti apa. Namanya manusia, kalau kita jengkel lah, ya. Tapi yang kita akan selesaikan adalah mencari solusinya, mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Karena marah itu adalah fitrah manusia. Semua orang berhak marah. Karena itu dia menyatu di dalam diri. Yang menjadi masalah adalah ketika menyalurkan marah itu dengan cara yang negatif. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, melalui menstabilkan identitas ini kita bisa merenungkan kembali bahwa memang kita manusia biasa, tempatnya lupa, tempatnya salah, sehingga kemudian dengan berdasarkan kekurangan itu kita mau mencari solusi atas apa yang sudah kesalahan yang sudah kita lakukan. Oke. Berikutnya memvalidasi tindakan yang salah yang seperti tadi. Ya, saya terbalik ya, harusnya divalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kepada siswa, misalnya, kenapa Serni sampai bertengkar dengan Isna? Ya, kita alasannya. Karena tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, yang kedua kebebasan, yang ketiga butuh yang namanya rasa kasih sayang, yang keempat yang kelima itu kebutuhan dasarnya ingin diakui, ya. Ya, kemudian sehingga dia butuh untuk
difasilitasi. Maksudnya ketika kita manusia ini kan memiliki kebutuhan dasar. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Imam, ketika misalnya ada siswa ganggu temannya, bisa jadi karena mungkin dia menarik perhatian temannya supaya dia disayang, supaya dia diperhatikan. Karena mungkin di rumah dia tidak dapatkan perhatian dari orang tuanya. Katakanlah misalnya bapak ibunya sibuk di sawah misalnya, sampai dia tidak memperhatikan anaknya, disayang, diperhatikan makannya, diperhatikan tidurnya dan sebagainya. Nah, ketika dia sampai di sekolah, dia ingin mendapatkan itu dari teman-temannya, makanya dia menjahili, dia mengganggu, dia mengusik temannya supaya dia diperhatikan. Atau misalnya kita lagi gosok menjelaskan di depan, siswa kita di belakang dia main, dia ganggu temannya. Kenapa? Bisa jadi motivasinya adalah dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya di rumah, sehingga dia menuntut perhatian dari kita di sekolah. Jadi di antara sekian puluh siswa kita ada seperti itu. Ya, kemarin yang viral itu adalah misalnya kayak Muhammad Ikram, ya, yang dulu sebenarnya perhatian yang lebih, saking lebihnya sampai wali kelasnya stres. Ya, oke. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, setelah kita validasi tindakannya, kita menstabilkan identitasnya bahwa dia sudah bersalah, ini kesalahannya, apa alasan dia berbuat seperti itu. Kemudian kita menghargai sikapnya, maka yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dia punya. Apakah perbuatannya tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau bagaimana? Saya ambil satu contoh. Contoh yang sangat konkret dan ini terjadi di sekitar kita, yaitu ketika siswa itu habis minum, habis makan, sampahnya itu dia buang di tempat-tempat, dia buang, dia selip di pohon bunga, dia simpan di tempat wastafel cuci tangan. Yang penting bukan di tempatnya. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan kesalahan anak ini, maka kita panggil dia. Kita panggil, misalnya Rani, ibu tadi mendengar bahwa ada temanmu yang melapor kamu sudah membuang sampah di sela-sela bunga. Apakah itu benar? Nah, kalau dia memang istilahnya siswa itu punya kesadaran akan mengaku, iya bu, saya sudah melakukan kesalahan tersebut. Kira-kira kenapa alasan kamu sampai ketika habis minum, habis makan, sampahnya itu kamu selip di bunga, sela-sela pohon bunga? Maka di situ siswa itu akan mengaku sebenarnya kalau kita tidak dengan menghardik, dengan tidak marah-marah, tidak tanya baik-baik, pasti dia akan mengaku misalnya, bu, tadi saya habis makan, saya tidak dapat buang sampah yang dekat, ada tapi jauh, sementara saya malas jalan misalnya. Maka dengan spontan saya cari pohon bunga atau pohon bunga saya simpan di dalam, saya selipkan di pohon bunga tadi. Nah, berarti dia sudah mengakui kesalahannya. Nah, sekarang kita tanya lagi, ya, berapa kali sudah kamu melakukan kesalahan tersebut? Nah, mungkin si mereka akan berpikir berapa kali ya? Mungkin ada 6 kali bu. Oke, kalau 6 kali itu berarti sudah jadi kebiasaan. Nah, sekarang menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita di dalam kelas atau keyakinan kita di lingkungan sekolah bahwa harus membuang sampah pada tempatnya? Maka dia akan menjawab tidak sesuai karena saya sudah melanggar membuang sampah di tempatnya. Nah, dari situ kita sudah mengambil benang merah bahwa anak ini paham sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, ketika dia sudah punya pemahaman seperti itu, maka kita sebagai guru itu tidak langsung biasa menganggap itu. Biasanya kan kalau kita itu foto di paling, kenapa lakukan? Tidak seperti itu mungkin bahasanya yang harus kita perbaiki, tetapi kemudian kita akan meminta dia mencari solusi. Ya, misalnya, oh ya kalau begitu kamu sudah tahu kan kesalahan apa, ternyata membuang sampah berulang kali itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah karena sudah membuat halaman sekolah menjadi kotor dan sebagainya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan ya untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi bukan kita kasih solusi, tapi siswa kita minta dia mencari solusi atas kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Jadi apa sekarang yang bisa kamu lakukan supaya tidak ulang lagi itu perbuatanmu misalnya? Itu nadanya kita ke siswa. Mungkin misalkan berpikir, oh ya bu, mungkin saya kalau misalnya punya sampah mungkin saya kantongin dulu bu. Dengan sendirinya kita sudah melakukan proses restitusi tadi.
kita stabilkan kondisinya, kita validasi tindakan salahnya, kita tuntun dia menemukan kesalahannya apa, kita tuntun dia menyadari kesalahannya, dan kita tuntun pula dia menemukan solusi atas masalah yang telah dia perbuat. Jadi kita katakan tadi hanya menuntun, memfasilitasi siswa supaya dia menjadi karakter yang benar, tanpa ada bentakan, tanpa ada hadikan, tanpa ada hukuman dan sebagainya. Sehingga ketika dia kembali ke kelasnya, dia sudah menyadari apa yang harus dilakukan dan berusaha menerapkan apa yang sudah dia sampaikan ke gurunya terkait solusi apa yang akan dia lakukan ke depan. Sama dengan siswa terlambat sebenarnya, atau siswa tidak lengkap pakaiannya. Ya, jadi ini berat, ya akan berat tugas kita karena kita terbiasa dengan mindset bahwa anak itu terikat dengan aturan. Yang tidak mengikuti aturan berarti dia ada konsekuensinya. Itu tidak bisa kita salahkan karena memang kita dibentuk dari dulu seperti itu. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, kita dituntun memiliki paradigma berpikir yang baru. Berpikir bahwa siswa ini kita memanusiakan manusia. Kita ingin anak-anak kita ini ketika ke depannya dia mencapai keinginannya, cita-cita masa depan dalam keadaan bahagia dan tentu saja akan selamat. Seperti itu. Jadi itu barangkali sebagai penutupnya bahwa dalam penerapan budaya positif hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian. Kita harus menjadi contoh bagi anak didik kita. Ya, kita harus memberikan perilaku positif karena anak itu memang fitrahnya akan melihat orang yang di atasnya. Anak kita di rumah akan mengikuti tabiat orang tuanya. Murid kita di sekolah akan mengikuti tabiat gurunya. Nah, sehingga apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan di dalam lingkungan sekolah ini, baik di dalam maupun kita sudah kembali ke masyarakat, harus betul-betul memberikan contoh perilaku yang positif kepada siswa kita. Karena kita ini ditiru dan digugu. Guru itu berarti ditiru dan digugu. Ya. Profesional, memiliki standar profesional. Kita harus mengajar sesuai standar pendidikan seperti apa. Bukan hanya asal menyampaikan materi, tetapi kita harus juga mampu mendidik, memimpin, melatih sampai tahap mengevaluasi hasil dari pembelajaran siswa kita. Dan pada akhirnya harapan kita kan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan secara nasional. Kemudian seorang guru juga harus memiliki standar sosial. Bagaimana dia berinteraksi dengan siswa, bagaimana dia bertutur kata dengan siswa, bagaimana dia berperilaku pada siswa, ataupun standar sosial itu antara sesama gurunya, bagaimana dia berkata-kata baik dengan gurunya. Apakah kita melarang anak-anak membuli, tapi terkadang kita sesama antar guru saling membuli. Ini perilaku yang mungkin bisa sedikit kita kurangi. Apalagi kalau kita mungkin niatnya kita guru kita sudah dewasa bahwa ini membulinya maksudnya dalam cara kutip candaan. Tapi kalau candaan bully ini didengar oleh anak kita, mungkin ada sekitar kita, mereka akan mencontoh, dorang juga saling menghina di balik. Nah, sebab kan kita tidak bisa baca pikirannya anak-anak, gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kejadian-kejadian seperti ini tidak ditonton oleh anak-anak kita, karena mereka akan mencontoh perilaku kita. Kemudian guru juga harus bisa merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol seperti ini. Apakah dia posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah, teman, maupun sebagai manajer. Harapannya kita menjadi seorang manajer dan guru kita pun bisa menjadi manajer dalam dirinya sendiri. Ya. Bagaimana penyelidik sebagai amok menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Baik, demikian paparan materi dari saya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semoga apa yang kami jabarkan dari awal hingga akhir ini memberi sedikit perubahan paradigma kita dalam berpikir, yang tentu saja arahnya adalah peningkatan kualitas daripada anak didik kita ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan dari paparan kami, silakan, kami bisa membuka 2 sesi pertanyaan.
Bapak Ibu yang mungkin masih kurang jelas atau yang mungkin minta diberikan contoh yang lebih konkret, barangkali bisa kita berdiskusi, atau barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan pengalaman terkait dalam membina siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kami persilakan. Oke. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, barangkali bisa kita langsung ke ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi. Ya. Intinya begini, saya ingin mengarahkan Bapak Ibu ke depan juga ikut dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan guru penggerak. Karena ternyata di dalam sini banyak sekali paradigma berpikir kita harus diperbaiki. Ya. Semangat, ya. Oke, silakan Pak Anies. Mudah-mudah itu. Sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Tetap didukung. Yang saya hormati Bapak Ibu materi yang alhamdulillah pemaparannya sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, guru serta wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dan sebenarnya kalau saya pribadi enak sekali sebenarnya didiskusikan ini Pak. Diseminasi budaya positif. Nah, kalau saya lihat kesimpulannya budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebijakan dan keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa agar dapat berkembang menjadi peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, apa yang saya baca barusan ini keren sekali kita mengenal. Tetapi persoalannya hari ini kalau menurut saya, mohon maaf, ilusinya guru seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Ilham tadi. Ilusi guru hari ini terkadang itu guru merasa paling berkuasa, sehingga terkesan tidak mampu menerima kritikan oleh siswa. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah ketika apa yang menjadi arahan atau kebijakan guru ternyata keliru dan salah, lalu siswa mencoba mengkritik atau memberi masukan tentang kebijakan tersebut. Namun kita sebagai guru justru merasa marah atau tersinggung ataupun mencaci, menganggap siswa tersebut tidak sopan atau dianggap terkesan melawan seperti itu. Nah, sehingga menimbulkan masalah yang dialami oleh siswa itu, kalau menurut saya, siswa akan merasa enggan berdiskusi dengan guru, mungkin karena merasa takut atau merasa pesimis, mungkin karena siswa tersebut nilai akademiknya mungkin kurang dibandingkan dengan siswa yang lain, sehingga mengakibatkan siswa tersebut menutup diri dan enggan bergaul, hingga ada juga siswa yang merasa bahwa mereka dibeda-bedakan oleh guru. Karena persoalan kebanyakan guru menganggap saya lebih nyaman kepada atau lebih suka kepada siswa yang cepat diatur, yang mungkin enak mengajarnya di kelas itu, karena persoalan ada siswa yang lebih, ada siswa juga yang dianggap mungkin kurang dalam pemahaman mata pelajaran tersebut. Nah, itulah yang saya rasakan selama ini secara umum. Namun alhamdulillah di SMP kita tidak terdapat demikian. Ini semacam saya punya pandangan saja. Kemudian pertanyaannya, bagaimana solusinya? Nah, solusi yang menurut saya pribadi, mohon dikoreksi kalau salah,
Ya, kita sebagai guru, marilah kita berbesar hati menerima keluhan maupun kritikan siswa. Sebab kita sebagai guru tidak mutlak apa yang kita sampaikan sepenuhnya benar. Sehingga dengan begitu kita dalam memberikan pelajaran kepada siswa untuk menerima perbedaan ataupun menerima kritikan dengan baik dan tenang. Jadi menurut saya kita sebagai guru harusnya mampu membuka diri untuk berdiskusi kepada siswa, memberikan mereka motivasi dan pandangan-pandangan hidup yang bisa memberikan mereka keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan siswa yang lain. Yang ketiga, lebih memahami perasaan dan karakter siswa dengan cara melakukan pendekatan persuasif yang menyeluruh kepada siswa. Kita sebagai guru harus memberikan dukungan kepada teman guru yang baik dalam rangka upaya penerapan budaya positif tersebut. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pemateri mungkin, kira-kira dalam hal ini solusi atau saran apa yang Bapak Ibu tawarkan sehingga budaya positif di sekolah kita khususnya ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, akan dijawab oleh Pak Ilham untuk pertanyaan tadi dari Pak Agus. Ya, terima kasih. Menanggapi tadi apa yang dibilang Pak Ismail, bahwa banyak memang atau sebagian guru memang ada seperti itu, bahwa ketika siswa mengkritik, tapi kalau mungkin SMP agak jarang mungkin, karena untuk SMP itu masih agak takut sama gurunya. Tapi yang paling banyak kritikan itu ketika kita mengajar di SMA tingkat atas, karena memang dia sudah bisa menelaah, dia bisa membandingkan antara, misalnya terkadang pembelajaran itu dia sudah tahu dari tahun duluan daripada kita, karena terbukanya sekarang teknologi. Karena kan pembelajaran sekarang sudah berbasis teknologi, bisa belajar mandiri di YouTube, bisa misalnya permasalahan-permasalahan yang bisa dia lihat di YouTube, di Google. Jadi terkadang memang ada materi-materi yang memang mereka sudah tahu, dan ketika misalnya kita memberi pembelajaran kepada dia terkadang menguji kita, menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang terkadang itu kita tidak sangka-sangka seperti itu. Ataukah perbuatan-perbuatan kita yang sudah kritisi, seperti misalnya membeda-bedakan, ataukah dia mengatakan bahwa Pak, saya ini lima kali misalnya tidak hadir, itu misalnya sekian kali, kenapa nilainya saya lebih rendah daripada dia? Seperti itu kritikan-kritikan. Kalau sudah ada hal-hal seperti itu kan, apalagi kalau dia mengkritik di depan teman-temannya, pasti kita juga pasti membela dia. Seperti itu. Jadi ya solusinya kita harus memang membuka diri, menjalin komunikasi yang baik terhadap siswa-siswa kita. Dan ketika memang kita tidak tahu apa yang dia kritisi, ya memang kita harus legowo. Kita kan memang tidak sempurna, seperti itu. Yang kemudian solusi yang kita tawarkan, misalnya ketika ini kita membangun budaya-budaya positif di sekolah, ya yang pertama adalah mari kita merubah paradigma berpikir kita. Kalau misalnya yang dulu selalu menjadi penghukum, ya mari kita menjadi
kalau dulu kita lihat dari saya, ternyata saya posisinya di buku, ya, atau saya posisinya merasa bersalah, membuat anak-anak selalu merasa bersalah. Ya kita rubah menjadi di manajer seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan sistem melakukan kesalahan-kesalahan, ya mari kita atasi dengan tadi teori tiga restitusi seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan, mungkin ada tambahan. Menarik ya yang disampaikan tadi. Jadi saya coba menambahkan. Jadi menarik tadi permasalahan yang diangkat oleh Pak Anies. Mungkin fenomena ini pernah dialami langsung ataukah mungkin dia mengamati, ada mungkin seperti itu. Jadi kita ini adalah seorang pendidik, seorang guru. Yang saya katakan tadi bahwa ini digugu dan ditiru. Jadi guru itu adalah digugu dan ditiru. Kita harus memposisikan kita sebagai seorang yang memang mampu ditiru, yang harus bisa ditiru oleh siswa kita. Kita harus memberikan contoh atau perilaku positif dalam keseharian kita yang itu akan ditiru oleh anak didik kita. Kemudian kembali lagi bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan di dalam suatu organisasi pun, di dalam kelas pun dengan siswa kita bukan berarti guru dia harus tahu semuanya. Nah itulah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada kesepakatan, ada keyakinan kelas yang harus kita yakinkan, yang harus kita buat di dalam kelas untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ketika misalnya siswa itu melihat bahwa ada yang keliru dengan guru saya misalnya, ada yang tidak sesuai mungkin dengan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati misalnya, maka sebagai kita seorang pendidik yang harus open mind, yang harus selalu terbuka cara berpikirnya, maka saran atau mungkin lebih tepatnya mungkin ya sama dari Pak itu kritikan kepada gurunya, jangan kemudian kita menganggap bahwa sesuatu itu buruk. Ciri orang yang mau maju itu adalah orang yang mau menerima saran dan kritikan. Kenapa? Karena ada pepatah semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu menunjukkan bahwa terkadang kita mampu melihat kesalahan orang lain yang sekecil apapun, tapi terkadang juga kesalahan yang ada di diri kita itu tidak bisa kita lihat. Nah, ketika kesalahan yang ada di diri kita tidak bisa kita lihat dan orang lain mampu melihatnya itu, dan ketika disampaikan kepada kita, maka yang kita lakukan adalah open mind. Kita harus terbuka bahwa memang mungkin saya salah, mungkin ada perilaku saya mungkin yang dianggap tidak sepatutnya saya lakukan. Maka dengan adanya kritikan itu kita akan sadar bahwa dan akan merefleksi diri kita apa yang sudah sebenarnya kita lakukan. Dan ingat, kita adalah pendidik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan akan menjadi bahan berpikirnya anak didik kita. Tidak gampang memang menjadi seorang guru. Kita memiliki beban moral yang mungkin tidak sama dengan profesi lain. Ya. Kita ini bukan hanya sekedar baik di depan, bukan hanya sekedar berperilaku positif di sekolah, tetapi terikut ketika kita berada di lingkungan masyarakat, bahkan di dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi ketika ada persoalan seperti ini, ada misalnya guru yang berbeda-beda dengan siswa, dari pertemuan kita hari ini kita mau coba merubah paradigma kita bahwa semua anak itu sama-sama memiliki potensi, sama-sama memiliki kelebihan. Tugas kita menuntun mereka untuk menggapai, untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri mereka menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa diperjuangkan untuk dijadikan di masa depannya. Seperti itu. Kita tidak boleh lagi bertindak. Misalnya kita menemukan masalah, misalnya siswa A yang siswanya membandingkan guru C misalnya. Karena kita merasa menjadi perbandingan, ya kemudian kita menjadi orang yang berkecil hati. Tapi kita tunjukkan bahwa karena tersebut bahwa membandingkan sesuatu yang bukan bandingannya itu tidak boleh. Kita sadarkan dia dengan beri pemahaman bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu spesial. Maka ketika dia unik, dia akan memiliki kelebihan dan juga sekaligus memiliki kekurangan. Jangan kemudian ketika ada anak-anak curhat dia menjelekkan guru yang satunya, kemudian kita sebagai teman yang mungkin teman curhatnya ikut, oh iya memang begitu memang seperti itu. Tapi kita tunjukkan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sempurna,
meskipun di dalam kesempurnaan itu kita memiliki kekurangan. Nah, yang paling penting adalah ketika kita menjadi seorang pendidik, kita siap menerima kritikan baik dari siswa kita maupun teman sejawat kita. Seperti itu. Jangan kemudian kita negatif thinking duluan. Ya, positif thinking itu sangat penting. Dulu kita disiplin saja, sekarang ditambah disiplin positif. Karena ternyata ada juga disiplin yang memang berkonotasi negatif. Nah, itu akan kita rubah perlahan-lahan mindset tersebut sehingga kemudian pada akhirnya akan nampak dalam perilaku kita, cara berpikir kita tentang budaya positif, khususnya disiplin positif seperti itu. Ya, jadi harapan kami, harapan kita semua, kita menjadi seorang pendidik yang terbuka dalam hal apa? Dalam hal yang bernilai atau bersifat positif. Dan kita menutup diri. Ya, kita tidak lagi berada dalam kehidupan zaman dulu. Kita sekarang berada di Indonesia menuju 4.0 atau kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kalau kita masih berpikir primitif, maka kita sudah ketinggalan jauh. Ya, jangan sampai siswa kita lebih maju cara berpikirnya kita daripada kita sendiri, itu bahaya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh contohnya, siswanya lebih tahu duluan. Kalau siswa di kota begitu, kalau siswa di kota dia punya 2 referensi, jangan coba-coba bikin bawa referensi 2, harus lebih dari siswanya. Itu kalau siswa di kota. Kita banyak belajar. Kita contoh kemarin siswa kita yang dari Jakarta, sampai itu lagi Sikri. Ya, itu sangat kenapa dia kayak nyomplang sekali dengan siswa kita yang lain, karena memang cara belajarnya dia di kota dan kita di desa itu memang jauh sekali perbedaannya. Nah, ini yang menuntut kita untuk selalu belajar dan terbuka terhadap apapun. Ya, itu barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan permasalahan tadi. Sarannya untuk masalah-masalah seperti itu intinya kolaborasi, kerjasama antara semua guru itu. Oke, kita bisa untuk sesi berikutnya barangkali dengan waktu kita lanjut ke sesi refleksi. Ya, sesi refleksi ini akan dipandu oleh Pak Ilham. Ya, terima kasih. Materi yang sudah selesai tadi. Saya meminta 2 orang untuk merefleksikan saja. Refleksi bagaimana setelah menerima pengibasan ini, apakah ada punya harapan-harapan yang bisa, dan harapan saya itu mudah-mudahan teman-teman guru ada beberapa orang yang nantinya di sini masuk di angkatan 12 seperti itu. Ya, silakan. Ada yang mau merefleksikan? Bu Agus, silakan merefleksikan. Baik, terima kasih Pak Ilham sebagai pemateri pada hari ini. Mengenai tentang kegiatan pada hari ini, saya juga seperti disampaikan tadi oleh teman saya Pak Adis, bahwasanya banyak pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini, dan perbedaan-perbedaan yang selama ini menurut saya pribadi yang saya pahami, seperti yang disampaikan tadi oleh pemateri kedua, itu oleh Bu Yusmina sebagai kepala sekolah di SMP 3 Jerawata, bahwasanya disiplin positif itu yang menurut saya pribadi bahwa mentaati aturan. Ternyata setelah mendapatkan materi ini, ya sangat jauh berbeda. Ternyata ada kekeliruan dalam pemaknaan tersebut. Ya, mungkin kemudian cara memberikan hukuman kepada anak-anak, ya selama ini, ya sangat berbeda. Yang saya lakukan juga, apalagi pernah juga memberikan sebuah penghargaan kepada anak-anak atas capaian. Ya, ternyata pada saat tadi penyampaian materi itu juga agak keliru sebenarnya. Jadi perbedaan setelah mendapatkan materi ini sungguh sangat berbeda dengan apa yang selama ini saya pribadi terapkan. Ya, mungkin itu saja yang dapat
belum sesuai dengan teori yang ada sebenarnya, seperti tadi penerapan konsekuensi hukuman beserta dengan restitusi itu sendiri. Dan jujur saja saya baru mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan 3 restitusi itu. Ya karena sebelumnya kita belajar di PMM, tapi saya pribadi tidak memahami dengan baik, tidak sama dengan apa yang disampaikan dengan Bapak Ibu tadi. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Akhirnya sudah selesai juga. Aplaus dulu untuk pimpinan saya serahkan kembali pada diskusinya untuk menutup kegiatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita aturkan bahwa hari ini kegiatan ini berlangsung lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi titik awal untuk kita melakukan perubahan ke depan. Intinya perubahan itu mulai dulu dari kita, mulai kita mempengaruhi di sekitar kita, dan terutama perubahan itu akan kita diterapkan kepada anak didik kita ke depan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan Bapak Ibu mendengarkan paparan materi tadi. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari salah kita, kesalahan itu dari kekurangan kami sendiri. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.